Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo piano semua, di sini ada sebuah informasi penting dari FAQ Pi Network KYC ya, dan ini resmi ya dari situsnya pihak core team gitu ya. Dan saya sebelum melanjutkan membacakannya ya, jangan lupa bantu share video ini ke teman-teman kalian agar video ini semakin bermanfaat ya, khususnya untuk para pioners Pi Network yang ada di Indonesia. Dan kita lanjutkan di sini untuk penjelasannya ya. Beranda Blocks FAQ Pi Network KYC. KYC atau kenali pelanggan Anda adalah prosedur untuk terlebih dahulu mengidentifikasi dan kemudian memverifikasi identitas pengguna. Pi Network menggunakan solusi KYC eksklusif untuk memverifikasi identitas jutaan pioner di seluruh dunia secara terukur untuk memasukkan mereka ke blockchain dan ekosistem mainnet. KYC tidak hanya penting untuk integritas jaringan dan kepatuhan, tetapi juga memastikan bahwa KYC adil bagi semua pioner manusia yang telah menambang dengan jujur di akun mereka sendiri. Mencapai tujuan ini sangat penting karena manusia yang benar-benar terverifikasi di Pi akan berkontribusi pada ketahanan jaringan sambil mendorong pengembangan berbagai aplikasi untuk ekosistem berbasis utilitas. Selama setahun terakhir, perangkat lunak Pi KYC terus diperbarui untuk memungkinkan semakin banyak perintis melamar, menangani banyak kasus sudut yang berbeda dalam proses aplikasi, dan memverifikasi identitas jutaan perintis untuk mempersiapkan mereka untuk migrasi mainnet mereka. Sambil melindungi integritas jaringan, kemajuan KYC dari seluruh jaringan akan tetap menjadi prioritas utama komunitas termasuk tim inti, validator, dan pioner. Dan salah satu dari dua tujuan utama periode jaringan tertutup di fase mainnet ya. Dalam perayaan Pi Day baru-baru ini, pembaruan perangkat lunak utama di aplikasi KYC juga dirilis dan diperkenalkan dalam pengumuman Pi Day 2023. Kami menyediakan FAQ berikut untuk menguraikan pengumuman Pi Day KYC dan secara keseluruhan membantu pioner dalam perjalanan KYC mereka. FAQ KYC yang pertama, apakah Anda masih perlu mendapatkan slot KYC yang ditetapkan secara acak oleh sistem? Tidak, siapapun kecuali dua skenario di bawah ini harus dapat mengunjungi aplikasi KYC melalui Pi Browser dan memulai aplikasi KYC Anda tanpa menunggu undangan. Penetapan slot KYC berbasis undangan hanya digunakan di masa lalu, dan prosesnya telah diperbarui untuk memungkinkan siapapun memulai. Akun yang baru dibuat tidak akan bisa langsung mengajukan verifikasi KYC sampai setelah menambang selama 30 hari ya. Jadi kalian yang baru menambang ya, belum sampai 1 bulan, kalian belum bisa mengajukan KYC ya, terkecuali kalian tiap harinya aktif mining terus ya, sampai dengan 30 hari kalian aktif mining, maka kalian akan berkesempatan untuk menerima undangan KYC ya dari pengundang kalian sebelumnya ya. Karena pengundang sebelumnya itu seperti halnya saya ya, saya itu tiap kali mengaktifkan tanda petir, setelah itu saya juga melakukan satu kali klik ya untuk mengundang semua referral saya untuk segera melakukan KYC. Kita tidak perlu mengundang secara manual lagi karena ada apa itu namanya, maksud saya lupa. Ada satu keterangan di situ ya, kita klik satu kali saja di cara menemukannya. Kita masuk ke aplikasi Pi Network dan setelah itu kita klik garis 3 di atas, masuk ke mainnet dan kita scroll aja ke bawah ya. Kan itu ada menu untuk mengundang referral kita untuk melakukan KYC ya. Lalu di situ ada satu tombol yang bisa kita klik untuk sekaligus mengundang semua referral kita untuk segera melakukan KYC ya. Dan ingat, yang akan menerima undangan kita untuk melakukan KYC itu untuk referral kita yang sudah melebihi dari sebulan ya. Sudah melebihi dari sebulan dia aktif menambang
Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan. 30 hari, tidak perlu berturut-turut. Nah, gitu ya. Ini membantu jaringan memprioritaskan sumber daya validasi KYC untuk perintis manusia yang lebih berkomitmen, yang juga memiliki cukup keseimbangan untuk masuk akal melalui KYC dan bermigrasi ke mainnet. Sebagian kecil akun yang diidentifikasi oleh algoritma sebagai kemungkinan besar akun palsu atau akun yang melanggar tidak akan memenuhi syarat untuk KYC. Jika pemilik akun tersebut berpikir bahwa ada kesalahan algoritma, mereka harus mengirimkan nama pengguna mereka untuk penyelidikan lebih lanjut dan bukti potensial sebaliknya dengan mengisi formulir ini di sini ya. Nih ya. Untuk linknya, bergantung pada apa yang kami terima, kami dapat menyelidiki lebih lanjut. Yang kedua, ketika slot KYC dibuka untuk Anda, apakah Anda masih akan mendapatkan notifikasi pop-up KYC slot saat Anda memulai sesi penambangan baru? Notifikasi sebulan KYC tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya cara agar pioner mengetahui apakah mereka memenuhi syarat untuk memulai aplikasi KYC atau tidak. Meskipun kemungkinan besar mereka akan mendapatkan sembulan gitu ya slot KYC. Pelopor harus langsung memeriksa kelayakan KYC mereka di aplikasi KYC di Pi browser kyc.py. Anda cukup membuka browser Pi dan menavigasi ke aplikasi KYC. Silahkan gunakan pemberitahuan pop-up sebagai peningkatan daripada undangan. Yang ketiga, sekarang Pi KYC terbuka untuk semua. Bagaimana saya bisa mengajukan KYC? Nah, ini penting ya. Mengunduh Pi browser diperlukan untuk mengajukan KYC. Anda dapat mengakses KYC melalui aplikasi Pi KYC di Pi browser. Pastikan untuk menyiapkan dokumen identifikasi Anda yang relevan. Pelopor didorong untuk langsung memeriksa kelayakan KYC Anda di aplikasi KYC di Pi browser. Yang keempat, persetujuan tentang KYC. Oke, maksud saya persetujuan tentatif KYC. Apa artinya? Apa yang diperlukan untuk lulus? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Program KYC tentatif yang tidak berlaku untuk sebagian besar jaringan memerlukan pemeriksaan verifikasi tambahan sebelum pioner dapat lulus KYC sepenuhnya. Persetujuan KYC tentatif tidak sama dengan persetujuan KYC penuh, dan dengan demikian belum membuka fungsionalitas misalnya menjadi validator atau bermigrasi ke mainnet yang memerlukan persetujuan KYC penuh, hingga pemeriksaan tambahan mengonfirmasi persetujuan KYC sepenuhnya. Oke, maksud saya mengonfirmasi persetujuan KYC penuhnya. Namun, persetujuan KYC tentatif membuat akun lebih dekat dengan persetujuan penuh. Alasan untuk program KYC tentatif selektif adalah untuk memastikan integritas jaringan dengan hati-hati mengizinkan sebanyak mungkin perintis manusia untuk melewati KYC. Ya, jadi kalau akun kalian itu akun asli dan bukan akun cloning lah ya, tentunya kalian akan bisa lulus KYC. Tetapi kalau itu akun cloning ya yang nggak memiliki ID ya, kartu identitas, ya nggak bakal bisa lulus gitu ya. Jadi usahakan supaya akun kalian tidak bermasalah, jangan pernah mengcloning aplikasi gitu ya. Kita lanjutkan, sambil menangkap dan mencegah sebanyak mungkin akun palsu dan bot. Nah, jelas ya. Ini tidak hanya penting untuk jaringan, tetapi juga adil untuk semua pioner manusia yang telah menambang dengan jujur di akun mereka sendiri. Nah, jadi harus jujur ya. Jangan sampai kalian mengcloning aplikasi. Kita lanjutkan, langkah-langkah verifikasi tambahan yang spesifik dapat bervariasi tergantung pada masing-masing kasus. Dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya juga dapat bervariasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi waktu antara lain volume aplikasi KYC yang sedang diproses.
ketersediaan validator manusia di wilayah tersebut, kerumitan aplikasi dan jenis pemeriksaan tambahan yang diterapkan pada kasus KYC tentatif ya. Jadi sahabat pioners, mungkin saya tidak bisa melanjutkan ya karena ini terlalu panjang sekali. Nanti linknya ini saya sertakan di kolom deskripsi ya kalau kalian mau baca-baca sampai dengan selesai ya. Tentu ini sangat penting bagi yang belum menerima undangan KYC dan bagi yang belum, maksudnya dan bagi yang KYC-nya masih terpending. Penting untuk membaca ini ya. Karena di sini dijelaskan semua oleh core team ya. Link untuk ke sini saya sertakan di kolom deskripsi. Kalian bisa cek aja ya di kolom deskripsi ya. Dan mungkin segini saja ya. Jangan lupa bantu share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak pioners yang tahu ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.